Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, Anda sekalian, pada kali ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan rahmat, taufik, hidayah dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya, sehingga kita masih bisa bersaling sapa melalui media online ini dengan keadaan yang sehat walafiat. Salawat dan salam tetap kita limpahkan kehadirat baginda Rasulullah SAW, di mana karena perjuangan baginda Rasulullah, kita sampai detik ini masih bisa merasakan nikmatnya iman dan Islam ini, dan kita masih terus memperjuangkan agama Islam ini hingga akhir hayat. Ananda, pada kesempatan kali ini di pembelajaran Prima Al-Falah kelas 12 yang tahap 4 kisi-kisi UTBK, Ustadz akan sedikit menjelaskan kisi-kisi tentang yang pertama, masa-masa Orde Lama, yaitu khususnya tentang demokrasi terpimpin, kemudian masa Orde Baru, kemudian masa reformasi, kemudian dilanjut sedikit tentang sejarah kontemporer dunia dan peristiwa mutakhir dunia. Baik, langsung saja kita mulai, Ananda, tentang demokrasi terpimpin. Kita tahu demokrasi terpimpin itu ada atau pelaksananya yaitu pada masa Ir Soekarno. Demokrasi terpimpin ini muncul atau lahir karena ada latar belakangnya, yaitu latar belakangnya pada saat pelaksanaan demokrasi sebelumnya, sistem demokrasi sebelumnya yang menganut sistem parlementer itu banyak masalah ya, banyak dalam tanda kutip di sini ya konflik ya di kabinet, sehingga dalam masa kabinet pada saat itu sering terjadi pergantian kabinet, sehingga pada masa demokrasi yang baru ini harapannya terstruktur, rapi, terpimpin oleh terpusat, yaitu di bawah kendali Insinyur Soekarno. Nah, dari mana latar belakangnya terutama yaitu karena lahirnya dekret presiden. Nah, kita tahu dekret presiden itu lahir yaitu tanggal berapa? Ya, 5 Juli 1959, di mana isi dari dekret presiden itu ada 3. Yang pertama, bubarkan konstituante, singkat. Yang kedua, yang pertama tadi bubarkan konstituante, kemudian yang kedua, kembalinya atau berlakunya kembali UUD 1945 dan tidak berlakunya UUD 1950. Kemudian yang ketiga, pembentukan MPRS dan DPAS. Nah, di mana di sini pada penerapan demokrasi terpimpin ada beberapa penyelewengan yang dilakukan oleh pemerintahan pada saat itu, terutama oleh penguasanya atau pemimpin negara pada saat itu, yaitu Insinyur Soekarno. Ada sedikit penyelewengan, dalam artian di sini penyelewengan maksudnya adalah dia ingin pada masa demokrasi terpimpin ini, Soekarno ingin menancapkan kekuasaannya hingga akhir hayatnya, ya, dalam artian ingin menjadi presiden seumur hidup, sehingga pada saat itu, pada masa demokrasi terpimpin, dia membuat sebuah sebuah kebijakan politik, di mana kebijakan politik ini berusaha Soekarno menggabungkan tiga ideologi yang ada di Indonesia pada saat itu, ideologi besar yang bernama dengan sebutan Nasakom
Apa itu Nasakom? Panjangannya ya nasionalis, agama, dan komunis. Di mana nasionalis ini mewakili oleh kaum orang-orang yang punya jiwa-jiwa nasionalis ya, pembelaan terhadap negara, Pancasilais dan lain-lain, di mana diwakili oleh di bawah partai PNI pada saat itu, Partai Nasional Indonesia, yang di mana pemimpinnya sendiri adalah Insinyur Soekarno. Kemudian yang kedua, kaum Nasakom, nasionalis agama, kaum agama, di mana kita tahu bangsa Indonesia secara kultur juga sudah banyak pada saat itu pondok-pondok pesantren, orang-orang Islam ya, di mana kulturnya adalah orang hijau ya, orang hijau seperti itu, ibaratnya orang-orang santri itu mewakili kaum agama ya, agamis. Kemudian kaum yang ketiga yaitu komunis, di mana komunis ini adalah ideologi yang baru mencoba untuk masuk ke Indonesia dan merupakan salah satu konstelasi politik yang dibuka oleh Soekarno, yang ini nanti menjadikan ibaratnya batu sandungan ya, atau katakanlah sebagai senjata makan tuan Insinyur Soekarno, sehingga akhirnya dia nanti lengser. Nah, di mana pada saat itu ideologi Nasakom ini sangat digaungkan oleh Soekarno. Dia ingin membuktikan kepada dunia bahwa tiga ideologi ini bisa bersatu, tapi kenyataannya tidak bisa. Kita tahu padahal agama dan komunis itu tidak bisa disatukan, di mana agama ini sangat yakin akan Tuhan, ketuhanan, yakin kepada Tuhan Yang Maha Esa, sedangkan komunis itu berlatar ideologi tanpa Tuhan atau ateis, sehingga kedua ideologi ini otomatis tidak bisa bersatu. Otomatis terjadi sebuah peristiwa yang sangat memilukan pada saat itu, era Soekarno, yaitu pemerintahan Soekarno pada akhir-akhirnya, tepatnya tahun 1965, yaitu terjadinya peristiwa G30 SPKI, Gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia, di mana sebelumnya tahun 1928 PKI sudah mencoba untuk melakukan kudeta tapi dalam lingkup kecil, yaitu di Madiun pada saat itu, tapi tidak berhasil. Kemudian dalam skup yang lebih besar skala nasional, PKI mengambil kekuatan, di mana di bawah komando DN Aidit ya, kalau untung pada saat itu di Jakarta sendiri terjadi sebuah peristiwa yang menghebohkan, yaitu penculikan 7 jenderal, di mana karena pada saat itu emang ini ya, kekuatan politik Indonesia ya, berada di tangan Ir Soekarno ya. Kemudian nanti calon penggantinya itu ada di kekuatan TNI, para jenderal-jenderal tersebut seperti Ahmad Yani, Nasution, dan lain-lain. Sehingga PKI melihat pada saat itu bahwa kekuasaan di Indonesia itu ada di para jenderal-jenderal, terutama jenderal TNI AD pada saat itu, sehingga terjadilah peristiwa G30 SPKI, di mana para jenderal tersebut dibunuh di lubang buaya. Sehingga oleh karena itu setelah peristiwa tersebut muncullah nanti namanya Super Semar. Super Semar yaitu surat perintah 11 Maret yang dikeluarkan oleh Insinyur Soekarno kepada Soeharto ya, itu menandai nanti dari Super Semar itu kebijakan lebih ada di tangan Soeharto, dan Soeharto tahu pada saat itu ini ada peluang untuk menjadikan dirinya sebagai orang nomor 1 di Indonesia, sehingga peluang itu akhirnya bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh Soeharto dengan melakukan dalam tanda kutip pengamanan nasional, pemberantasan SPKI pada saat itu, sehingga dia sangat berjasa pada saat itu, dan akhirnya sampai dia dilantik menjadi presiden yang kedua. Itu menandai berakhirnya Orde Lama, di mana Orde Lama ini terutama pada masa demokrasi terpimpin itu mulai tahun 1959 sampai 1965 ya, sehingga ditandai dengan peristiwa tadi G30 SPKI. Selain itu juga efek dari kebijakan Nasakom ini yang dilakukan oleh Soekarno itu berefek tidak hanya dalam hal politik, tapi juga dalam hal bidang ekonomi, di mana Indonesia terjadi
namanya krisis ya, bisa dikatakan krisis Malaysia, ya, bukan Malaysia. Dalam artian di sini krisis yang terjadi seperti krisis moneter ya pada saat itu, karena keuangan Indonesia itu sangat minim, bahkan defisit. Karena Soekarno ingin membuktikan pada dunia pada saat itu, Soekarno ingin menjadi sebuah mercusuar ya, dalam artian negara Indonesia sebagai mercusuar. Ya, mercusuar kan kita tahu, kalau mercusuar berarti ada semacam ini ya, lampu di atas ya, menerangi di bawah. Mercusuarnya bangsa-bangsa Asia Afrika yang terjajah, atau istilahnya bangsa-bangsa Nevo ya, Nevo itu bangsa-bangsa yang terjajah imperialis, sedangkan Old Devo itu bangsa-bangsa yang menjajah atau bangsa-bangsa penjajah, bangsa-bangsa imperialis. Nah, di situ Soekarno membuat sebuah bukan pertunjukan ya, game dalam arti seperti olimpiade kecil-kecilan dalam skala negara-negara yang terjajah tadi dan negara-negara yang baru merdeka, yaitu Asia Afrika ya. Nah, sehingga pada saat itu Soekarno membentuk namanya Ganevo, Games of Nevo, di mana otomatis Soekarno mengundang banyak negara-negara yang baru merdeka, negara-negara yang akibat dari imperialisme dari negara-negara penjajah, dan juga negara-negara yang belum merdeka, sehingga otomatis negara Indonesia harus membiayai semuanya ya, mengundang mereka ya kan. Dalam artian di sini mengundang untuk bermain bersama dalam sebuah olimpiade kecil, game olahraga, sehingga Soekarno membuat yang kita kenal sekarang menjadi salah satu museum dan sekaligus menjadi event termegah yang ada di Indonesia. Apa namanya? Ya, namanya itu GBK, Gelora Bung Karno. Ya, Gelora Bung Karno ini dulu pembangunannya pada masa itu, pada masa Soekarno ingin membuktikan kepada dunia bahwa Indonesia bisa menjadi mercusuarnya. Tapi ternyata pada saat itu otomatis membutuhkan biaya yang sangat besar, sehingga Indonesia ekonominya sangat jatuh. Selain dalam hal politik tadi, ada konflik tadi, ada pemberontakan G13 PKI, kemudian juga di bidang ekonomi juga seperti itu. Ekonomi Indonesia sangat jatuh sehingga terjadi krisis. Akhirnya sudah nggak percaya rakyat terhadap Soekarno, terjadilah demo oleh mahasiswa pada saat itu ya. Jadi demo tidak hanya sekarang ya, tapi juga zaman dulu, zaman Soekarno sudah ada, karena tidak percaya terhadap pemerintahan Soekarno, dinilai tidak membawa negara Indonesia menjadi ke arah lebih baik. Nah, sehingga pada saat itu Soekarno dengan mengeluarkan Super Semar ya, itu sebagai tanda bahwa penanganan keamanan, pengendalian keamanan itu di bawah kendali Soeharto pada saat itu sebagai Angkatan Darat. Akhirnya karena berkat jasanya bisa mengendalikan keadaan ya, Soeharto tidak lama kemudian dilantik menjadi presiden. 1966 dimulailah masa Orde Baru, yaitu masanya Soeharto 1966 sampai 1998. Nah, masa Orde Baru ini sangat berbeda dengan masa Orde Lama, di mana Soeharto ingin menegakkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 secara alami, ya, secara konsekuen, yang benar-benar patuh terhadap Pancasila dan Undang-Undang. Jadi semua yang tidak bernafaskan dengan yang dinilai tidak bernafaskan dengan Pancasila UUD ya langsung dirantas oleh Soeharto. Di mana beberapa kebijakan Soeharto ini antara lain dalam bidang politik, ya, dalam bidang politik satu yaitu tadi pelaksanaan Pancasila dan UUD yang murni dan konsekuen. Kemudian yang kedua adalah pembubaran semua organisasi-organisasi, ya, semua lembaga-lembaga, semua badan yang di situ merupakan underpunya atau bawahannya PKI, termasuk ex orang-orang yang mantan PKI. Sehingga kita tahu pada masa Orde Baru orang-orang yang mantan PKI itu biasanya di KTP-nya dulu itu ada tandanya, ya, sehingga dia tidak bisa menjadi PNS atau di blacklist oleh pemerintah. Itu salah satu kebijakannya dalam bidang ini, ya,
pemberantasan PKI, sehingga komunis itu benar-benar diberantas habis sampai dikejar ke pelosok-pelosok ya. Contohnya ada di Jawa Timur itu sampai ada di daerah Blitar Selatan, di Kediri. Nah, di sana makanya di Blitar Selatan itu kan ada namanya Monumen Trisakti. Di sana maaf ya, bukan Trisakti, Monumen Trisula, merupakan operasi Trisula gabungan antara TNI, ya, TNI, polisi, rakyat mengejar sisa-sisa PKI, ex-PKI. Nah, itu salah satu kebijakannya. Kemudian selain itu juga ada kebijakan dalam hal namanya dui fungsi ABRI. Apa itu dui fungsi ABRI? ABRI itu kan kepanjangannya Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, atau sekarang namanya TNI. Nah, ABRI ini ABRI ini gabungan dari TNI dan Polri, itu jadi satu ABRI. Jadi pada saat Soeharto memberi kebebasan kepada ABRI, selain menjadi lembaga ya keamanan negara, ABRI juga boleh menjadi unsur-unsur yang duduk dalam pemerintahan. Nah, ya, artinya sebagai ibaratnya kepala daerah, kemudian kepala birokrasi dan lain-lain. Sehingga ABRI selain sebagai keamanan militer negara, mereka juga menjadi pemantau semua kegiatan kebijakan ya yang ada di masyarakat. Makanya kenapa di tingkat level bawah sampai sekarang itu kan masih ada tingkat kecamatan adanya Koramil, ya, itu kan di bawah kendali TNI. Nah, sehingga pada saat itu ABRI ini kekuatan ABRI ini dia berada di mana-mana, karena emang Soeharto itu kan berasal dari unsur ABRI ya, dari Angkatan Darat, sehingga dia membentuk kekuatan juga di mana dalam sistem pemerintahan Indonesia Soeharto ini dia juga mengandalkan kekuatan militer, atau dalam tanda kutip kalau kalian pernah lihat video yang pernah Ustadz tayangkan dulu tentang aksi mahasiswa 1998, itu kan menjuluki Soeharto sebagai orang yang fasis ya. Fasis dalam artian kita tahu fasisme itu kan mengandalkan sistem militer dalam kekuasaan negara. Nah, sehingga walaupun pernah demokrasi, sistemnya demokrasi, tapi dalam aplikasinya itu terkenal dengan sistem militernya. Dalam artian kalau ada hal yang tidak berkenan dengan pemerintahan atau tidak sepakat dengan pemerintahan, itu akan langsung ditindak tegas oleh militer, terutama dari ABRI tersebut. Itu yang ketiga. Kemudian selanjutnya dalam masa pemerintahan Orde Baru itu juga dilakukan fusi partai politik. Fusi itu apa? Fusi itu adalah penyederhanaan partai politik. Ya, penyederhanaan partai politik dalam artian di sini sebelumnya pada masa Soekarno itu kan banyak multi partai kan ya, terutama zaman masa demokrasi parlementer itu sangat banyak. Itu diringkas menjadi hanya 3 partai ya, dimana 3 partai ini dimana 3 partai ini yang pertama yaitu ada partai PDI, Partai Demokrasi Indonesia, itu merupakan gabungan dari partai-partai nasionalis seperti PNI dan lain-lain. Kemudian yang kedua ada partai PPP atau P3, Partai Persatuan Pembangunan, yang di sini merupakan perwakilan dari kaum agamis ya, dari partai-partai yang berhaluan, yang berideologi agamis, partai seperti Nahdlatul Ulama, Masyumi dan lain-lain. Kemudian yang ketiga itu ada Partai Golkar atau Golongan Karya, di mana di sini merupakan yang dijadikan alat atau mesin politik oleh Soeharto untuk menjalankan pemerintahannya, melanggengkan kekuasaannya, itu menggunakan Partai Golkar ini, di mana semua dalam unsur pemerintahan, terutama seperti PNS, ABRI, kemudian pegawai-pegawai Pemko dan lain-lain, semuanya itu dikondisikan
pada saat itu zaman Orde Baru itu semuanya memilih Golkar atau golongan karya pada masa Orde Baru, masa pemilu itu, sehingga otomatis Golkar melanggeng terus ya pemenang dalam pemilu, sehingga otomatis kalau Golkar menang Soeharto akan menjadi presiden terus. Otomatis pada saat itu sekitar kurang lebih 32 tahun Soeharto menjabat sebagai presiden, suatu yang cukup lama ya dalam konstelasi politik Indonesia, dia menjadi presiden pada saat itu. Itu dalam hal fusi parpol. Kemudian pemilu tahun 1971 dilaksanakan pemilu pertama kali eranya Orde Baru, di mana tentunya sudah menjalankan 3 parpol tadi, otomatis Golkar pemenangnya. Itu dalam hal bidang politik. Kemudian selanjutnya dalam bidang ekonomi, terutama dalam bidang ekonomi ini tak lepas Soeharto sendiri kita tahu dikenal sebagai bapak pembangunan. Dalam artian di sini Soeharto emang menekankan dalam bidang ekonomi ini pembangunan yang komprehensif ya, artinya cepat dan segera memulihkan keadaan ekonomi Indonesia. Makanya kenapa Soeharto membentuk tahapan-tahapan dalam pembangunan ekonomi di Indonesia, yaitu ada sistem namanya trilogi pembangunan ya, 3 unsur bidang fokus dalam pembangunan. Kemudian yang kedua dalam pelaksanaannya, penerapannya, teknisnya itu menggunakan sistem namanya repelita. Repelita itu namanya rencana pembangunan 5 tahun. Jadi tiap 5 tahun itu sudah di plan nanti fokus dalam bidang apa, ekonomi apa, kemudian 5 tahun lagi apa, 5 tahun lagi apa, sampai 25 tahun repelita. Dari 25 tahun itu dibagi menjadi 5 tahun 5 tahun, sehingga emang efeknya pada saat itu kita tahu Orde Baru ini pembangunan sangat luar biasa ya. Kita tahu banyak gedung-gedung tinggi ya itu dibangun pada saat itu zaman Orde Baru, zaman Soeharto. Kemudian pabrik-pabrik dan lain perindustrian, sampai pada masa Orde Baru ini dalam hal pertanian pun Indonesia pernah mencapai swasembada pangan ya. Swasembada pangan itu apa? Ya, swasembada pangan itu adalah kecukupan suatu negara untuk mencukupi kebutuhan pangannya sendiri tanpa harus impor dari negara lain, bahkan melebihi dari kecukupannya itu sampai bisa ekspor. Indonesia pernah pada zaman Orde Baru. Itu beberapa kebijakan di bidang ekonomi zaman Orde Baru. Cuma ini ya, sekitar 32 tahun lama-kelamaan ternyata ya, namanya ini ya, mungkin sisi negatifnya dari sistem pemerintahan yang diterapkan oleh Soeharto pada saat itu, ternyata ada dalam tanda kutip di sini ada udang di balik batu. Dalam artian di sini dalam hal melanggengkan pemerintahan, terutama kekuasaannya, terutama juga dalam bidang ekonomi, keuangan, Soeharto juga nggak mau rugi ya. Dalam artian di sini ternyata uang yang digunakan untuk membangun negara Indonesia pada saat itu banyak sokongan uang atau pinjaman dari luar negeri, yaitu khususnya dari Amerika Serikat. Sehingga kita menjadi Amerika Serikat menjadi pendonor kas negara Indonesia yang sangat besar. Sehingga setelah berpuluh-puluh tahun, 32 tahun tersebut, semakin kelihatan efeknya. Utang Indonesia semakin bertambah ya kan. Kemudian puncaknya tahun 1998 ya, itu terjadi krisis moneter, di mana kurs rupiah Indonesia itu sampai naik melebihi 100% ya, sampai pada saat itu berkisar sekitar ya 15-an ribu ya. Pada saat itu tahun 1998 itu luar biasa, itu sangat mencekik kaum miskin, orang-orang rakyat ya, rakyat di bawah. Sehingga pada saat itu untuk membeli sembako aja sampai
harus ngantri, dan harganya luar biasa sehingga semakin menyengsarakan rakyat Indonesia. Selain itu juga dalam bidang kabinet pemerintahan ini banyak juga terjadi KKN di bidang birokrasi, korupsi, kolusi, dan nepotisme, sehingga dalam tanda kutip di sini yang menjabat sebagai yang duduk dalam pemerintahan ya orang itu aja itu kan. Ada sedikit perubahan ya hanya beberapa orang, tapi yang duduk ya itu aja. Dan disinyalir itu adalah dalam tanda kutip kroni-kroninya Soeharto. Sehingga karena ketidakpuasan rakyat itu sudah memuncak ya, otomatis terjadilah sebuah gerakan namanya gerakan reformasi ya, di mana tentunya rakyat di sini tidak sendiri, yang pandai bersuara, menyampaikan pendapat, yang sangat berkuar-kuar ya, menyampaikan pendapat dengan sangat keras pada saat itu, yaitu kaum mahasiswa dan pelajar. Sehingga mahasiswa dari Sabang sampai Merauke ya, sampai seluruh mahasiswa di Indonesia ya, bersatu untuk melawan ya zaman atau masa Orde Baru ini dan menuntut gerakan reformasi. Sehingga pada saat itu di kota-kota besar itu terjadi demo setiap hari ya, terjadi aksi tiap hari, sampai puncaknya terjadi gerakan mahasiswa dalam skala besar di Jakarta yang menduduki gedung DPR MPR ya, pada Mei 1998. Dan peristiwa itu pun memilukan ya. Sebelum peristiwa itu terjadi juga peristiwa contohnya di beberapa kampus di Trisakti itu menewaskan 4 mahasiswa ya, yang dinobatkan sebagai pahlawan reformasi, di mana pada saat itu terjadi penembakan ya, di dalam kampus oleh aparat keamanan, sehingga mahasiswa sangat benci pada saat itu terhadap unsur ABRI dan menuntut untuk dibubarkannya ABRI ya, bahkan dihapuskannya dui fungsi ABRI. Nah, gerakan mahasiswa karena semakin banyak, semakin besar gelombangnya, tidak terbendung walaupun banyak jatuh korban, sehingga puncaknya tanggal 21 Mei 1998 mahasiswa bisa menduduki DPR MPR, dan saat itu pula akhirnya Soeharto menyatakan untuk mengundurkan diri sebagai presiden. Nah, pada saat itu terjadilah tepuk tangan ya, sorak-sorai, gegap gempita oleh masyarakat, oleh rakyat Indonesia yang menyambut, termasuk khususnya mahasiswa yang menyambut lengsernya Soeharto tersebut. Nah, setelah itu ini mulai masuk nanti di era reformasi ya, di mana pengganti dari Soeharto ini adalah wakilnya, yaitu B.J. Habibie. B.J. Habibie ini tidak lama menjabat sebagai presiden, cuma sekitar 1 tahun untuk mengkondisikan keadaan reformasi ini yang dituntut oleh mahasiswa tadi dan rakyat. Reformasi dalam bidang birokrasi juga, dalam bidang pemerintahan diganti kabinetnya ya, sampai tahun 1999 itu dilakukan pemilu ya, pemilu. Nah, di sini karena semuanya sistem pemerintahnya, model pemerintahan pada masa Orde Baru itu sudah diganti, otomatis pemilu juga pada saat itu sudah tidak menggunakan 3 partai, tapi menggunakan multi partai atau partai yang banyak, sehingga muncullah partai-partai baru pada saat itu tahun 1999 ya. Akhirnya pada saat itu setelah terjadi pemilu, pada saat itu untuk presiden itu tidak pilih langsung seperti sekarang ya, tapi yang memilih adalah anggota dewan. Dan akhirnya 1999 yang menjadi presiden yaitu Abdurrahman Wahid atau yang disebut dengan Gus Dur. Pada masa Gus Dur ini juga tidak lama ya, karena beberapa ketidakpuasan dari rakyat itu akhirnya dia mengundurkan diri dan diganti oleh
Megawati Soekarno Putri, yaitu anaknya Presiden Soekarno. Setelah itu masa Megawati selesai, kemudian yang jadi selanjutnya adalah SBY, Susilo Bambang Yudhoyono, itu 2 periode. Nah, kita tahu SBY itu sampai tahun 2014. Setelah masa SBY selesai 2 periode, kita tahu yang sekarang yaitu Jokowi sampai sekarang ini mau 2 periode. Itu masa reformasi ya, masa reformasi sampai sekarang. Itu sistem pemerintahan atau masa demokrasi yang ada di Indonesia. Baik, kita lanjut ke submateri yang berikutnya tentang sejarah kontemporer dunia. Di mana sejarah kontemporer dunia di sini merupakan beberapa peristiwa-peristiwa yang dianggap penting ya, peristiwa-peristiwa yang ada di luar negara Indonesia yang merupakan salah satu sejarah-sejarah mutakhir dunia. Ada beberapa, yaitu contohnya yang pertama tentang runtuhnya Uni Soviet. Kita tahu Uni Soviet itu merupakan negara yang besar, merupakan negara saingan dari Amerika Serikat. Ya, itu ternyata sebesar negara yang seperti itu pun bisa runtuh. Runtuh karena apa? Ya, karena sistem pemerintahnya yang dianggap bobrok ya, dalam artian di sini adalah karena Uni Soviet ini memang menggunakan sistem komunis yang dianggap sangat totaliter, sehingga muncul gerakan pembaharuan yang digawangi oleh Mikhail Gorbachev. Mikhail Gorbachev ini dia menganut atau menyuarakan gagasan politiknya, yaitu bernama Glasnost dan Perestroika. Glasnost atau namanya istilahnya keterbukaan, inginnya Mikhail Gorbachev ini kita sebagai bangsa itu harus terbuka ya, terbuka tidak totaliter ya, artinya harus terbuka terhadap pemerintah, terhadap rakyatnya. Kemudian perestroika itu artinya penataan kembali atau reformasi ya, penataan ulang, sehingga pemerintahnya nanti bisa mewakili aspirasi dari rakyat Uni Soviet. Dan akhirnya gerakan ini semakin besar sehingga Uni Soviet akhirnya terpecah menjadi negara-negara kecil. Negara yang terbesar pecahan Uni Soviet adalah negara apa? Ya, negara Rusia. Sekarang kan negara-negara kecil itu seperti negara Tajikistan, Kirgizistan ya, dan lain-lain. Itu merupakan pecahan negara Uni Soviet. Ya, selanjutnya ada di belahan negara lain, yaitu reunifikasi Jerman. Reunifikasi itu apa sih? Reunifikasi itu merupakan penggabungan dua dalam tanda kutip di sini adalah dua negara pada saat itu yang terpecah menjadi dua, yaitu Jerman Barat dan Jerman Timur. Jerman Barat ini menganut azas yang lebih kecondong ke kubunya Amerika Serikat atau liberal, sedangkan yang Jerman Timur itu lebih ke ideologi komunis ya, dikendalikan atau di bawah Rusia. Sehingga perlunya pada saat itu penyatuan Jerman sebagai bentuk karena efek dari tadi ya, efek dari sudah hancurnya atau runtuhnya Uni Soviet, sehingga harus setelah mereka sepakat antara Jerman Barat dengan Jerman Timur kemudian disatukan dengan dibuktikan apa? Sebagai buktinya yaitu diruntuhkannya tembok Berlin. Kita tahu tembok Berlin merupakan salah satu cagar budaya di sana. Nah, Jerman ini setelah bersatu, setelah saat itu juga Nazi sudah hancur ya pada saat itu. Akhirnya sampai sekarang Jerman menjadi satu negara. Kemudian kita bergeser ke ke kawasan Timur Tengah. Nah, Timur Tengah kita tahu sampai sekarang yaitu di belahan bumi para rasul, para anbiya ya. Yaitu di mana? Ya tentunya kalian yang
Islam harusnya tahu ya, terutama juga ini bab ini sudah pernah saya jelaskan ke kalian, yaitu tentang konflik Timur Tengah, salah satunya yaitu konflik Palestina dan Israel. Ya, kita tahu bangsa Palestina, saudara kita di sana sampai sekarang masih dalam kondisi yang memilukan, dijajah oleh Israel. Ya, di mana Israel di sini kita tahu digawangi, dibackingi oleh negara superpower seperti Amerika. Nah, sejarahnya di sini konflik Palestina itu muncul yaitu karena kelompok orang-orang Yahudi ini berusaha untuk memproklamasikan kemerdekaan. Dalam artian di sini memproklamirkan maksudnya sebagai negara. Karena memang salah satu tujuan mereka menjadi sebuah satu negara. Orang-orang Yahudi itu emang ini ya dinaskan oleh Al-Quran, oleh Allah juga, di mana negara-negara ini, orang-orang ini, bangsa-bangsa Yahudi ini sebagai bangsa yang terusir dari tanahnya pada saat itu, sehingga mereka terpencar-pencar di berbagai negara. Namun orang-orang Yahudi ini sangat pandai. Dia tiap-tiap negara dia menduduki sebuah jabatan penting ya, bahkan di perpolitikan negara itu, sehingga dia bisa melobi pemerintahannya, mengajak pemerintahannya, ya, bahkan di tingkat internasional berhasil untuk membujuk Inggris yang pada saat itu sebagai salah satu penjajah Palestina untuk menyerahkan tanahnya ya kepada Yahudi. Akhirnya tepatnya ya tanggal 14 Mei 1948 Yahudi berdiri sebagai negara, yaitu negara Israel. Karena di situ negara Israel itu wilayahnya sudah ditempati oleh orang-orang Palestina, otomatis kan harus mengusir orang-orang Palestina yang ada di situ, ya kan? Dan secara hukum internasional menurut dia orang-orang Yahudi mereka berhak karena sudah dikasih oleh Inggris. Otomatis terjadilah konflik pertumpahan darah antara orang-orang Yahudi, orang-orang Israel dengan orang-orang Palestina. Ya, sedangkan orang Palestina juga nggak mau karena merasa ini adalah tanahnya sejak ia lahir sampai sekarang, ya nggak mau diusir dari tanahnya. Terjadilah konflik, terjadilah peperangan, ya, muncullah akhirnya di Palestina itu gerakan-gerakan intifada, ya, intifada gerakan-gerakan syahid oleh orang-orang bangsa-bangsa Palestina, yaitu orang-orang Hamas, ya, gerakan organisasi Hamas yang sangat di sini adalah orang-orang Palestina yang mendukung atau yang membackingi rakyat Palestina untuk sebagai tembok untuk mengamankan dari serangan Israel. Kemudian di mana Hamas ini juga punya sayap ini ya militernya namanya Izzuddin Al-Qassam yang sangat ditakuti oleh orang-orang Yahudi, orang-orang Israel. Nah, pada saat itu penyerangan yang dilakukan oleh Israel pada Palestina itu membabi buta ya. Terutama kita tahu hampir setiap awal-awal bulan puasa itu mereka selalu melakukan penyerangan ya yang dalam skala yang lebih besar ya, ingin mengacaukan kegiatan ibadah orang-orang Muslim di Palestina. Mungkin hanya sekarang aja ya ini yang nggak begitu ini kelihatan karena ada ini ya virus corona ini ya. Tapi ya, beberapa tahun-tahun yang lalu ini selalu setiap awal puasa itu selalu dilakukan penyerangan yang luar biasa, sampai ada gerakan pada saat itu penyerangan yang luar biasa ya kalau nggak salah tahun 2009 ya 2008-2009 itu terjadi penyerangan yang hebat yang menimbulkan banyak korban jiwa. Tapi wallahu alam ya, karena bangsa Palestina ini adalah bangsa yang dianugerahi oleh Allah sebagai bangsa, sebagai tanah para anbiya, para rasul, lahirnya para rasul pada saat itu. Ternyata
ada perbandingan yang luar biasa. Dalam hal di sini orang-orang yang syahid di Palestina itu katakanlah yang syahid 1.000 orang, tapi yang lahir 5 kali lipat bayinya ya. Artinya satu orang ibu itu bisa melahirkan 5 bayi sekaligus. Itu wallahu alam ya. Itu masya Allah. Dalam artian di sini Allah memberikan kehendaknya, kekuasaannya, mati 1 tumbuh 1.000 ya para pejuang Palestina ini. Dan kita sebagai bangsa Indonesia selayaknya lah kita tetap harus mendukung kemerdekaan negara Palestina. Walaupun kita nggak bisa ke sana, ya minimal kita bisa menyisihkan ya harta kita ya untuk perjuangan bangsa-bangsa kita di sana, bangsa-bangsa Palestina di sana. Yaitu dengan contohnya yang dilakukan sebuah badan kemanusiaan ya dari Indonesia, seperti mengirimkan beras. Kita tahu sudah dikirimkan ke sana ya sampai sekitar targetnya 10.000 ton itu kan. Itu merupakan hal yang luar biasa ya. Minimal kalau kita nggak punya atau katakanlah nggak bisa menyumbang dalam bentuk harta, tapi minimal kita bisa mendoakannya agar bangsa Palestina, saudara kita di sana segera bisa dikasih kemerdekaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Palestina ini bangsa yang pertama kali mengakui kemerdekaan negara kita, negara Republik Indonesia. Siapa yang menyampaikan? Ya pada saat itu oleh Mufti Besar Palestina ya, namanya Syekh Muhammad Amin Al-Husaini. Kemudian juga saudagar kaya Muhammad Ali Tahir itu menyerahkan semua hartanya yang ada di Bank Arab untuk usaha kemerdekaan Indonesia. Luar biasa, masya Allah ya kan. Makanya kita juga harus mendukung dan mendoakan negara Palestina agar segera merdeka. Dan Al-Quds ya merupakan Masjidil Aqsa sebagai kiblat pertama umat Islam segera terbebas dan kita bisa beribadah dengan damai di sana. Ya, selanjutnya itu berapa secara kontemporer dunia. Selanjutnya ada peristiwa mutakhir dunia. Peristiwa mutakhir ini merupakan bisa dikatakan sebagai peristiwa besar yang berefek, berdampak terhadap beberapa negara-negara di dunia. Apa itu peristiwa mutakhir dunia? Ya, salah satunya yaitu adalah Perang Dingin. Ya, kita tahu Perang Dingin ya itu merupakan efek dari Perang Dunia Kedua yang sudah berakhir. Harapannya penduduk dunia ini inginnya damai, sudah nggak ada perang lagi. Ternyata walaupun tidak ada perang secara militer ya, perang secara penyerangan secara militer, tapi ternyata ada namanya Perang Dingin. Apa itu Perang Dingin? Perang Dingin itu merupakan sebutan ya perang persaingan ideologi ya. Persaingan ideologi siapa? Ya persaingan ideologi antara Amerika Serikat dan Uni Soviet. Artinya perusahaan negara-negara besar ini, Amerika Serikat dan Uni Soviet ini menanamkan ideologinya ke negara-negara di dunia. Artinya nanti negara-negara yang berhasil pengaruhi ideologinya, yang ideologinya sama dengan mereka, itu akan menjadi kawan partnernya dan sekaligus nanti ke depan bisa menjadi menyumbangkan sumber daya alam dan sumber daya manusianya. Kita tahu Amerika Serikat itu lebih ke liberal, sedangkan Uni Soviet lebih ke komunis ya, atau disebut dengan blok barat Amerika Serikat dan blok timur Uni Soviet. Perang Dingin ini sekitar terjadi pada tahun 1947 sampai 1991. Nah, gimana strateginya negara-negara Uni Soviet dan Amerika Serikat dalam menerapkan ideologinya ini untuk mempengaruhi negara-negara lain, yaitu mereka melakukan istilahnya politiknya itu fakta pertahanan ya, fakta pertahanan Amerika Serikat dan satunya yaitu dari Uni Soviet. Fakta pertahanan yang dibentuk Amerika Serikat itu macam-macam, kayak ada AFTA, kemudian ada ANZUS ya, kemudian ada yang lainnya juga, kemudian
Setelah itu Uni Soviet itu ada Pakta Warsawa, ya kan. Kemudian kebijakan Amerika Serikat namanya Marshall Plan, itu merupakan salah satu kebijakan yang nantinya berusaha menyokong negara-negara yang di situ negara-negara khususnya negara-negara yang berkembang itu dengan berupa dalam tanda kutip bantuan, tapi di sini juga sebenarnya bukan bantuan utuh ya, tapi berupa pinjaman juga dari Amerika Serikat, ya berupa bahan pangan dan lain-lain. Nah, ini mereka berusaha berlomba-lomba untuk mempengaruhi negara-negara lain mengikuti gaya ideologinya. Nah, perang dingin ini tidak hanya dalam bidang politik, tapi juga dalam bidang teknologi. Mereka juga berlomba-lomba untuk menunjukkan bahwa mereka itu yang paling hebat, ya. Terutama dalam bidang apa? Terutama teknologi, yaitu teknologi luar angkasa. Kita tahu ya, Uni Soviet ya, yang kemudian pecah ya. Jadi negara yang paling besar itu adalah Rusia. Itu berhasil mengirimkan astronotnya ya, Yuri Gagarin ke luar angkasa. Kemudian juga nggak mau kalah, Amerika juga bahkan mengklaim dirinya bisa mencapai bulan ya, walaupun kita nggak tahu apakah itu benar atau enggak ya, karena itu ada Neil Armstrong ya, Michael Collins dan Edwin Aldrin ya, kita tahu. Nah, mereka berusaha menunjukkan kehebatan kepada dunia bahwa mereka yang paling superpower, sehingga mereka juga mengirimkan beberapa para awak-awaknya, luar angkasanya, astronotnya keluar angkasa. Juga mereka membuat stasiun-stasiun luar angkasa seperti membuat satelit dan lain-lain. Dan ini sangat berefek sekali ya terhadap perkembangan teknologi yang ada di dunia. Karena dengan adanya satelit ini, komunikasi ini bisa menyebar, bisa memantau seluruh dunia. Dan Indonesia juga mengikutinya dalam artian di sini minta jasanya Amerika ya, mengirimkan satelit yang pertama Indonesia, yaitu satelit Palapa. Kenapa Palapa? Ya Palapa kita tahu Palapa itu diambil dari nama dari sumpah Amti Palapa yang dilakukan oleh Gajah Mada. Nah, itu beberapa sedikit tentang materi yang Ustadz sampaikan pada sesi yang keempat ini ya, sesi tentang kisi-kisi UTBK kelas 12 khususnya sejarah. Harapannya Ustadz semoga kalian bisa belajar lebih, tidak hanya dari apa yang sudah Ustadz sampaikan. Ini hanya sedikit sekali, kalian bisa belajar lebih banyak di media-media lainnya, baik dari buku, baik dari internet, atau dari media yang lainnya. Dan nanti harapannya kalian bisa maksimal ya memanfaatkan media-media itu, sehingga kalian bisa sukses, bisa masuk ke perguruan tinggi yang kalian inginkan. Dan Ustadz doakan semoga kalian semuanya nanti bisa tercapai keinginannya, cita-citanya, dan bisa menjadi orang yang berguna bagi agama, bangsa, masyarakat, dan keluarga. Menjadi anak yang solih dan solihah. Amin ya rabbal alamin. Demikian pembelajaran dari Ustadz untuk kelas 12 dalam sesi Prima Al-Falah kali ini. Dan semoga pada bulan Ramadan ini kita mendapat gelar orang yang muttaqin, dan kita diberi kesempatan untuk bertemu dengan Ramadan tahun depan. Dan semoga Allah segera mengangkat virus COVID ini, dan kita semuanya bisa melaksanakan kehidupan sehari-hari normal seperti biasa. Tetap di rumah, stay at home, jaga kesehatan, beribadah dengan giat, berpuasa,
dengan sampai selesai ya, jangan sampai bolong, terutama yang putra. Dan khususnya Ustadz sendiri mohon maaf sebelum Idul Fitri nanti, mohon maaf lahir batin, taqabbal minna wa minkum taqabbal ya karim. Mungkin selama kelas 10, kelas 11, kelas 12 ada yang kurang berkenan kata-kata Ustadz pada kalian semuanya, Ustadz mohon maaf. Dan semoga kalian bisa menjadi orang yang berhasil semuanya ya, dunia dan akhirat. Amin ya robbal alamin. Baik, kita akhiri pada tatap muka kali ini dengan media online dengan bacaan akhir majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.